Semua juga punya urusan, tapi tak sesibuk kamu. Atau kau memang ingin makan gaji buta? Brak. Dina meletakkan tumpukan berkas dengan cukup keras di atas meja. Apa keterlambatan Selin merugikan kamu? Tidak, kan? Aku yang mengambil alih pekerjaannya saja tak mengeluh, kenapa aku cerewet sekali? Celutuk Dina merasa jengah dengan sikap songong Sandra. Itu karena kau bodoh saja mau-maunya dikerjai Selin. Saat dia masih malas di atas kasur, kau malah sibuk mengerjakan pekerjaannya. Balas Sandra tak mau kalah. Aku tidak seperti kamu, Sandra. Lagian aku juga tidak punya alasan menjelaskan kepadamu, jadi lebih baik diam saja kalau kau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bentak Selin. Kau berani bicara keras kepadaku? Tentu saja. Di sini status kita setara. Kita sama-sama mencari nafkah, dan kau bukan orang yang memberikan gaji. Tak ada alasan kenapa aku harus sungkan kepadamu. Jawab Selin lantang. Kau. Gercak Sandra mendekat dengan tangan yang sudah mengayun ke atas. Apa? Kau mau menamparku? Tantang Selin. Keduanya terlibat perdebatan serius, seakan bisa saling jambak 1 detik kemudian. Diam! Teriak seseorang tak jauh dari tempat keduanya. Kalian anggap apa keberadaanku di sini? Hah? Ini kantor, bukan kebun binatang. Imbuhnya menghardik. Maafkan saya, Pak Robi. Lirik Selin. Selin duluan yang mulai, Pak. Salahkan dia. Timpal Sandra. Diam atau kau akan dapat SP1. Gertak Pak Budi. Tapi, ucapan Sandra terpaksa menggantung karena cekalan tangan Rangga. Maaf, Pak. Cicitnya dengan nada terpaksa. Kembalilah bekerja dan jangan membuat semuanya tak nyaman. Singkirkan urusan pribadi kalian menginjakan kaki di kantor. Brak. Pintu ruang kerja Pak Robi tertutup dengan keras, seakan amarahnya belum hilang. Teman-teman, maafkan saya. Ucap Selin yang mendapat acungan jempol dari beberapa rekan kerjanya. Selin duduk dan langsung membuka berkas yang diberikan Dina. Maafkan aku dan terima kasih banyak, Dina. Ucapnya dengan nada rendah. Aman. Mereka sibuk dengan berkas yang harus selesai sesuai deadline. Hingga tak terasa kalau hari sudah siang. Apa bekalmu hari ini? Tanya Dina saat dirinya dan Selin makan di taman kantor seperti biasanya. Tak mendapat jawaban, Dina menoleh dan mengamati sahabatnya. Plak. Tepuknya di paha Selin. Hei. Kenapa malah melamun? Imbuhnya. Aku hanya kepikiran keadaan rumah. Ada apa? Apa kau belum siap bercerita? Aku hanya tahu Rangga dan Sandra selingkuh di belakangmu, tapi ragu kalau itu alasan yang sebenar. HVTTT. Selin membuang nafas boros dengan wajah tertunduk. Kau benar, awalnya Rangga minta putus karena kami jatuh miskin. Kau juga sudah mendengarnya kan? Liana mengangguk membenarkan. Sandra sudah menyebarkan kabar itu ke seluruh penjuru kantor, bahkan mungkin hantu di sini juga sudah tahu. Selin hanya tersenyum kecil. Kau tenang saja, hanya Sandra yang berhati picik. Aku dan teman-teman sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Sambungnya menenangkan. Selin kemudian bercerita bagaimana dia memergoki perselingkuhan Rangga dan Sandra. Tak lupa juga pertemuannya dengan pria yang kini dikenal sebagai Alfa. Gila. Mereka memang bejat. Timpal Dina yang tahu cerita sebenarnya. Tapi Sandra bilang kalau kau yang pertama kali selingkuh, dan Rangga hanya mengikuti permainanmu. Ternyata itu hanya karangan dia. Dasar pembual. Imbuhnya terus memaki. Yang penting sekarang kau sudah tahu cerita yang sebenarnya. Selin menimpali.
Sejak awal aku juga tak percaya dengan bualan dia, tapi saat itu kau tak kunjung kembali bekerja. Makanya aku tak bisa membantah karena tak ada bukti nyata. Dina, sepertinya kau juga harus tahu ini. Selin memperlihatkan jari manisnya yang kini dihiasi sebuah cincin. Apa ini? Lirih Dina. Imbuhnya menutup mulut dengan ke-10 jari tangannya. Kau sudah menikah. Selin mengangguk. Plak. Sekali lagi, Dina memukul paha Selin. Jangan berbohong. Kalau kau sungguh sudah menikah, kenapa tak mengundangku? Maaf, tapi pernikahan ini memang sedikit mendesak dan hanya dihadiri keluarga. Jadi kau cuti lama karena mempersiapkan pernikahan. Tunggu. Jangan bilang kalau kau menikah dengan pria asing itu. Siapa namanya tadi? Al siapa? Alfa. Tebak Dina. Namanya memang benar Alfa, namun aku tidak menikah dengan dia. Ada pria lain yang belum seharusnya kamu tahu. Tapi aku berjanji akan mengenalkan kalian. Dina masih tampak bingung. Selin, kenapa setelah putus dari Rangga kau terlibat dengan banyak pria asing? Apa kau sefrustasi itu hingga memutuskan cepat menikah hanya agar bisa melupakan perselingkuhan mereka? Selin menggeleng. Aku hanya jadi pengantin pengganti yang menggantikan Dewi sebagai penebus hutang bapak. Jelasnya. Pengantin pengganti. Penebus hutang. Kepalaku jadi semakin pusing mendengar ucapanmu. Tolong bicaralah dengan bahasa yang mudah aku pahami. Selin menurut, jika sebelumnya dia hanya bercerita pertemuannya dengan Alfa. Kini dia tak lagi menyembunyikan status aslinya dalam keluarga. Bukan hanya sekedar anak tiri, tapi aku juga adalah aib untuk ibu. Aku hadir akibat perselingkuhan bapak dan ibu kandungku. Dina, ternyata karena alasan itulah kenapa ibu selalu berbeda sikap jika berhadapan denganku. Aku adalah sumber utama sakit hatinya. Aku adalah kesalahan dan duri dalam rumah tangganya. Dan selamanya akan menjadi anak haram. Lirih Selin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dina merangkul bahu Selin. Tidak, perbuatan mereka yang haram, bukan kamu. Setiap anak itu terlahir suci seperti selembar kertas putih yang masih kosong tanpa tinta. Itu bukan salahmu, Selin. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri karena hanya akan merusak jiwamu. Toh suamimu juga sudah membayar apa yang Siska lakukan. Terang Dina terus menghibur sang sahabat. Bagaimana caraku minta maaf kepada ibu agar beliau mau menerimaku lagi sebagai putrinya? Aku tak tahu harus bagaimana meminta maaf untuk kesalahan ibuku di masa silam. Katamu kau akan memberikan uang bulanan untuk Bu Siska. Aku rasa itu sudah cukup, toh memang itu kan yang dia inginkan, bukan kamu. Jadi, Selin, jangan munafik dan lanjutkan saja kehidupanmu bersama sang suami. Aku rasa dia tulus dan kamu bisa bahagia hidup bersama dengannya. Tulus. Bahagia. Apa itu mungkin? Andai kamu tahu siapa dia, apa kami akan berkata hal yang sama? Monolognya membayangkan beberapa hari terakhir dengan Alvaro. Semoga ya. Aku harap juga seperti itu. Sahut Selin enggan untuk bercerita banyak tentang sang suami. Aku yakin kau akan bahagia, meski belum sekarang tapi pasti suatu saat nanti. Mungkin kalian belum saling membuat. Tapi jangan lupa dengan pepatah Jawa kita. Witing tresno jalaran soko kulino. Ungkap Dina membuat Selin sesekali menggelengkan kepala tak berdaya. Karena kondisiku sepertinya jadi witing tresno jalaran soko englibet. Mau tak mau kita akan selalu bertemu saat di rumah, semoga cinta itu benar akan tumbuh. Lirihnya di akhir kalimat. Sama saja.
Arti keduanya juga adalah cinta tumbuh karena terbiasa bertemu. Balas Dina, lalu mereka tertawa bersamaan. Siang hari, Alvaro baru saja berangkat ke perusahaan. Dia sudah membujuk Liana untuk tak terus merajuk tapi tak hasilnya nihil. Gadis muda yang mengalun sebagai putrinya itu terus meneriakkan nama Katrina. Bagaimana, Tuan? Apa Anda akan membiarkan Nona Katrina kembali ke rumah? Nona Liana sepertinya sangat keras kepala. Tanya Bastian begitu rapat selesai. Tidak, dia hanya akan membuat Liana semakin tak terkendali. Lagian bagaimanapun juga aku harus menjaga perasaan Selin. Bastian merasa tenang. Saya setuju, beliau pasti bingung bagaimana harus mengambil tindakan. Ingin pergi tapi terikat hutang pada Tuan Horizon, tapi kalau tetap tinggal dia sendiri yang akan makan hati. Kenapa makan hati? Kita menikah bukan karena cinta. Aku rasa hanya merasa tidak nyaman tinggal bersama orang lain. Aku kasihan karena jalan hidupnya yang terpaksa menikah hanya karena harus menjadi penebus hutang, bukan kasihan karena hal lain. Kau terlalu jauh berpikir jika mengira aku mengkhawatirkan hatinya. Bantah Alvaro. Siapa yang bilang kau khawatir dengan hatinya? Aku hanya menebal bukan menuduhmu. Goda Bastian sukses membuat Alvaro terperangah. Keluar sekarang juga atau kita akan lembur malam ini. Usir Alvaro. Baik, baik. Aku keluar sekarang. Dasar ngambekan. Bastian keluar ruangan dengan Alvaro yang masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Hari sudah malam saat Alvaro sampai rumah. Seperti bisa Selin pasti menyambutnya dan membantu Alvaro membersihkan diri barulah bersiap makan malam. Di mana dia? Kenapa tidak makan? Tanya Alvaro tak melihat sosok asing tadi pagi. Liana masih ada di kamar. Selin menjawab dengan singkat. Apa dia masih merajuk dan tidak mau makan? Dia juga melewatkan makan siangnya. Kata Biasi, Liana belum mau makan dan minum sejak dia dibawa ke dalam kamar. Tangan Alvaro menggenggam sendok dengan erat. Perang. Selin terjingkat kaget, mendengar suara keras dari tempat Alvaro duduk. Ternyata pria itu membuang sendoknya ke lantai. Ada apa, Mas? Kay tak menyukai makanannya. Tanya Selin kembali mengambil sendok itu dan meletakkan sendok baru di atas piring Alvaro. Bawa aku menemuinya, dia tak bisa bersikap seenaknya di rumahku. Amuk Alvaro kehilangan selera makannya. Untuk apa? Mas mau memarahinya? Bukannya menurut, yang ada dia akan semakin berontak. Biar Selin yang menemuinya dan membawa Liana pada Mas. Kau tak keberatan dia tinggal bersama kita? Apa Selin punya pilihan menolak? Lagian Liana juga punya hak untuk hidup bersama dengan Mas Alvaro. Dia butuh kehadiran sosok ayah seperti Mas. Jelas Selin. Selin memang tak menyukai Katrina, tapi Liana tidak ada hubungannya dengan kita. Dia adalah buah cinta kalian di masa lalu yang harus Mas pertanggungjawabkan sekarang dan masa yang akan datang. Masa depannya jauh lebih penting dari rasa tak nyamanku. Semua punya masa lalu dan tak seharusnya Selin mempermasalahkan hal itu. Jelasnya dengan nada bergetar. Menahan tangis itu susah, nafasnya terasa sesak dan tenggorokannya seperti terbakar. Bahkan sekedar menelan makanan saja terasa sulit. Selin tak cemburu karena perasaan cinta memang belum tumbuh. Dia hanya merasa tak berdaya karena tak ada kesempatan untuk berlari. Hidupnya sudah terikat dengan sebuah pernikahan yang menjual harga dirinya. Andai mau egois, dia bisa saja melarikan diri tapi ada 3 nyawa yang akan melayang. Dan dia tak sejahat itu pada orang-orang yang sudah membesarkannya selama ini. Meski memang bukan kenangan yang indah, tapi Selin tetap menghargai Pak Adam dan Bisiska sebagai orang tua.
Makanlah, lalu bawa dia bertemu denganku. Sahut Alvaro tak mai. Selin terus menyalahkan diri sendiri. Entah apa yang dirasakan, tapi hatinya terasa tercubit saat melihat matanya yang hampir melelehkan butiran bening. Baik, Mas. Jawab Selin melanjutkan makan malamnya. Aku tak mau makan. Aku hanya ingin momi. Teriak Liana yang masih betah mengurung diri di kamar. Padahal jam makan malam sudah lewat, namun Liana tak kunjung mau menyuapkan makanan ke dalam mulut. Biasi sudah membujuk sejak tadi, namun selalu gagal. Tante akan membawa momimu ke rumah begitu kau mau makan. Bujuk Selin. Mendengar ucapan Selin, kini Liana tak lagi berontak. Tante serius? Tanyanya dengan mata mengerjap polos. Tentu saja, tapi Liana harus makan dulu biar ada tenaga untuk bermain dengan momi besok. Liana mendekat dan menerima baki makam yang di tasnya sudah lengkap menu 4 sehat 5 sempurna. Kau bisa makan sendiri. Liana mengangguk. Momi sibuk bekerja, jadi Liana sudah terbiasa makan sendiri. Kalau Momi bekerja, kau di rumah dengan siapa? Ada Mbak yang menjaga, tapi Momi selalu mengajarkan untuk melakukan semuanya sendiri. Melihat gadis muda itu yang makan dengan rapi, Selin jadi percaya dengan ucapan Liana. Tak menyangka kalau Katrina bisa mendidik putrinya dengan baik. Habiskan makanannya, lalu temui dadimu. Liana mendongak. Dedi ingin bertemu Liana. Tentu saja, kamu ditunggu di ruang tamu. Nanti tante antar. Kenapa? Apa Dedi akan memarahi Liana seperti tadi memarahi Momi? Tante rasa tidak, mungkin Dedi ingin berbicara lebih dekat dengan Liana. Jangan takut, Dedi adalah pria yang baik. Tante tidak takut dengan Dedi. Tidak. Tante istrinya, kenapa harus takut? Bohong. Siapa yang tak takut pada Alvaro? Bahkan membalas tatapan matanya saja Selin tak berani. Namun, tak mungkin dia menunjukkannya di depan Liana. Tapi Dedi tadi siang begitu menakutkan, Liana takut. Sudah, habiskan dulu lalu tante akan menemuimu bertemu Dedi. Meski tak menyukai Katrina, tapi Selin tak mungkin bisa jahat pada Liana. Urusannya hanya dengan Alvaro dan Katrina, tidak dengan Liana yang tidak bisa memilih dari rahim wanita mana dia dilahirkan. Tak terasa makanan di atas piring kini sudah tandas tak tersisa. Seperti janjinya barusan, Selin membawa Liana menemui Alvaro. Berjalan dengan menggandeng tangan Selin dengan erat, Liana benar-benar takut bertemu dengan Alvaro tanpa sosok Katrina. Mas, kami datang. Ucap Selin menghampiri Alvaro yang duduk tenang di sofa dengan sebuah ponsel di tangan. Jarinya tampak sibuk mengetik, dan sesekali menggulir ke atas dan bawah. Entah apa yang disibukkan hingga tak menyadari kedatangan keduanya. Mas. Panggil Selin sekali lagi. Alvaro menoleh dan mengangguk kecil saat melihat Selin dan Liana yang sudah datang. Melepas kacamatanya, lalu meletakkan ponsel di meja depan sofa. Duduklah. Liana duduk tak jauh dari Selin masih dengan tangan yang memegangi lengannya. Sesekali Selin menepuk pelan genggaman tangan mungil itu berharap Liana bisa sedikit tenang. Gerakan halus itu tak luput dari perhatian Alvaro. Apa yang Katrina rencanakan dengan membawamu ke rumahku? Tanya Alvaro dingin. Lupa dengan siapa dia berbicara. Mas, dia hanya gadis polos yang ingin bertemu ayahnya. Pertanyaan itu seharusnya kami tanyakan pada Katrina, bukan Liana yang bahkan membaca saja mungkin belum lancar. Apa kau tak dengar apa yang dia katakan kemarin? Dia sudah sangat pandai bicara jadi pasti tahu apa rencana Katrina. Atau mungkin kalian memang bekerja sama untuk suatu hal. Bantah Alvaro terus mengamati wajah Liana. Kadang gadis itu terlihat polos seperti sekarang ini,
Tapi kemarin dia begitu lantang menyuarakan isi hatinya. Karena itu Alvaro tak mau pura-pura diam, harus menanyakannya secara langsung. Liana hanya ingin bertemu dengan Dedi. Momi selalu berkata kalau Dedi pergi karena harus bekerja jauh. Terang Liana bercerita. Sejak dulu Liana selalu diolok tidak punya ayah, Karen kemana-mana hanya dengan Momi. Liana terus menangis hingga Momi berjanji akan mengenalkan pada Dedi asal Liana belajar dengan giat dan tumbuh dengan cerdas. Hanya itu, Momi tak mengatakan hal lain. Imbuhnya melanjutkan. Dedi tak akan memaafkan kalau Liana berkata bohong. Menurutlah dengan Tante Selin dan dengarkan ucapannya. Satu lagi, jangan suka membantah ucapan Dedi. Dedi tak suka anak nakal dan tak penurut. Apa Liana mengerti? Tegur Alvaro sedikit melunak. Baik, Dedi. Jawabnya patuh. Apa Liana boleh memeluk Dedi? Tanyanya ragu-ragu. Tak menjawab, Alvaro hanya merentangkan kedua tangannya. Liana melihat Selin untuk meyakinkan niatnya. Tunggu apa lagi? Cepat peluk Dedi. Ucap Selin membuat mata Liana berbinar terang. Saat itu juga, Liana berlari dan memeluk Alvaro dengan erat. Hati-hati, Liana. Kaki Dedi sakit. Tegur Selin tak mau Alvaro kesakitan. Tak terasa ujung matanya jadi basah melihat pemandangan itu. Dulu dia tak sedekat itu dengan Pak Adam, dan hanya Dewi yang bisa melakukannya. Meski mereka memang pernah saling memeluk, tapi hanya sedekat dan untuk formalitas saja. Terlebih saat ada Bu Siska, Ok Adam akan bersikap lebih dingin. Kini, dia tahu sebab kerenggangan hubungan mereka. Selin berdiri, dan hendak ingin pergi. Mau kemana? Bawa Liana kembali ke kamarnya, lalu temani kita istirahat bersama. Cegah Alvaro tak mau hanya berdua dengan Liana. Apa tante boleh menemani Liana tidur? Harapnya masih asing dengan lingkungan yang baru. Tidak, kau akan tidur ditemani Biasi. Tolak Alvaro tak. Tidak apa-apa, Mas. Mungkin Liana masih takut tidur sendirian, kan selama ini selalu bersama dengan Katrina. Dia tidak tidur sendirian, Selin. Ada Biasi yang menemani. Tekan Alvaro tak suka dengan bantahan Selin. Baiklah. Selin tak lagi membantah, mengantar Liana ke kamar tamu dan langsung kembali ke kamar pribadinya dengan Alvaro. Apa dia masih kembali merajuk? Tanya Alvaro begitu Selin memasuki kamar. Selin menggeleng. Liana cukup menurut dan langsung masuk kamar tanpa membantah. Baguslah, aku tak suka ada teriakan di rumah ini. Jangan terlalu keras dengan Liana, Mas. Dia hanya rindu dengan Mas. Semoga memang hanya rindu, bukan karena ada hal lain. Selin tampak berpikir. Apa yang bisa bocah sekecil itu rencanakan, Mas? Dia hanya tahu bermain dan harus belajar dengan giat untuk bisa bertemu dengan Dedi yang selama ini dirindukan. Mas jangan berpikir terlalu jauh. Tegurnya tak suka.